Terima kasih saudara yang masih setia menyaksikan Sahur Time. Dan seperti tadi sudah kami jelaskan di segmen sebelumnya bahwa pada sesi ini kita akan masuk pada Anda bertanya, Kiai menjawab. Pak Kiai Haji Misbahul Munir sudah siap dengan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh para pemirsa. Namun sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya mengingatkan kembali untuk mengajak saudara yang ada di rumah untuk berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Transfer ke rekening BCA 29120900915. Nah, tetapi sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Sa'il Aqil Syirot. Tafadhol Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kiai. Ya. Alhamdulillah. Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dengan Kiai Haji Sa'il Aqil Syirot dan Kiai Haji Misbahul Munir. Pada sesi tadi, Kiai Misbahul Munir menjelaskan tentang keutamaan doa, Kiai. Nah, di antara daripada fungsi doa adalah agar orang itu tidak sombong, Kiai. Ya. Nah, bagaimana terkait COVID-19 ini? Apakah orang-orang yang tidak mau mengikuti anjuran pemerintah tentang PSBB dan lain-lain itu masuk kategori sombong atau seperti apa, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai orang beriman yang betul-betul imanan shadiqan, yang betul-betul beriman, meyakini bahwa jika kita seseorang taat kepada Allah dengan ibadah, dengan taqarrub, dengan sedekah atau dengan apalah sholawat, kita yakin Allah akan melindungi kita. Nabi Muhammad Rasulullah akan mensyafaati kita. Kita yakin. Nah, tapi keyakinan itu harus disimpan dalam hati. Dalam hati kita yakin. Saya yakin, karena saya ya bagaimanapun entah seperti apa, tapi saya terus rajin sholat, disiplin sholat, taat ibadah, taat agama. Ya, dan kita berusaha jadi orang baik, orang Islam yang baik. Yakin Allah akan melindungi saya, kita dari COVID-19 ini. Tapi itu simpan dalam hati. Ketika diomongkan, saya tidak takut corona, karena saya rajin ibadah, saya orang Islam. Itu keluar dari jiwa yang sombong, dari nafsu ghadabiyah itu. Dari nafsu ghadabiyah namanya, kesombongan. Nafsu amarah ya? Iya, jadi akhirnya bukan malah menunjukkan seorang beriman yang shadiqan, yang mukhlison, malah menunjukkan dia takabur, sombong. Arogan, Kiai. Arogan, itu yang tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya masalah COVID saja, apa saja lah, saja. Kita pasti bisa, kita nggak takut, itu nggak usah diomongkan. Tapi kalau disimpan dalam hati, itu berdasarkan ikhlas, tawakal, dalam rasa merendahkan diri, pasrah total kepada Allah sambil memohon. Lagi kita yakin, kemudian Innallaha fi auni abdi maka abdu fi auni akhi. Ya, itu harus diresapkan dalam hati lah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah akan menemukan jalan keluar. Allah akan melindunginya. Tapi itu simpan dalam hati. Ketika diomongkan, apalagi dengan suara yang lantang, dengan provokasi ya, itu menunjukkan arogan. Jadi termasuk imbauan agar tidak mudik itu sebaiknya dipatuhi ya, guys. Sebagai tunjuk bahwa kita itu bukan sombong. Iya, di samping mematuhi pemerintah juga kita kewajiban agama juga kok. Iya, Kiai. Menyelamatkan diri, menjaga keselamatan diri, keselamatan orang lain itu fardu ain. Wajib hukumnya. Sedangkan mudik itu apa sih? Sunnah lah kalau silaturahim itu. Silaturahim orang tua sunnah, ya memang itu baik. Tapi ketika dalam keadaan normal lah, kalau dalam begini, menyelamatkan diri sendiri, menjaga kesehatan, keselamatan diri dan orang lain, itu lebih wajib, itu lebih. Iya. Nah, Kiai kan nanti akan bilang, loh katanya silaturahim kok malah diputus, nggak boleh mudik, gimana? Boleh, tapi digeser waktunya karena keadaan lagi tidak normal, sedang tidak. Kalau lagi normal ya silahkan itu. Bahkan harus, silaturahim harus termasuk min syu'abil iman. Silaturahim itu salah satu cabangnya tanda orang beriman. Dalam Al-Quran dikatakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal
wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang hamba-hamba Allah yang baik itu orang yang selalu silaturahim. Silaturahimnya dalam rangka khosyah minallah, dalam rangka taqarrub ilallah. Bukan karena pamer dari Jakarta bawa sepeda motor baik atau jaketnya baru, bukan itu. Tapi betul-betul yakhafuna su'al hisab. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu silaturahim yang benar. Kalau normal, ketika sekarang tidak normal, coba sekarang ganti saja dengan WA, dengan medsos. Ya. Media-media Maaf lahir batin dengan Jadi memanfaatkan teknologi kayak Iya, sarana iya, prasarana yang ada. Bisa WhatsApp-an, video call. dengan mencikapi semuanya ini dengan tawakal, dengan rendah hati kepada Allah lah. Mengharap kepada Allah taqarrub dan tawadhu itu. Nah, jadi Kiai bagaimana sikap yang harus dibangun oleh masyarakat? Karena kan harus saling menerima Kiai. Yang dari kota nggak boleh pulang, yang di desa juga harus menerima. Saudaranya nggak boleh. Iya, harus memaklumi semuanya. Harus paham semuanya. Karena apa? Karena adanya COVID juga sunnatullah. Bagaimana cara ngatasnya juga itu aturan Allah juga. Kalau kamu sakit ya berobat. Kalau kamu ada kata tadi apa? Saya dengar tadi kalau yang kaya rajin. Itu sudah sunnatul begitu. Bukan karena kita sangat beriman pada Allah, nggak usah berobat, nanti sembuh sendiri. Nggak bisa. Sunnatullah nggak begitu. Sunnatul sistem lah atau sistem yang sudah baku ya. Kalau kamu sakit ya berobat. Ikul lida'in dawa. Kalau flu ya minum apa? Obat flu. Obat flu. Sakit perut minum obat perut atau ke dokter. Itu sunnatullah seperti itu. Kalau ingin dapat kekayaannya kerja keras. Kalau ingin lulus ya belajar. Nggak mungkin nggak belajar. Apa kata Allah? Tawakal terserah. Kalau kata Allah lulus. Nggak mungkin. Bukan begitu sunnatullahnya. Nah sekarang begitu pula. Ada COVID-19 ini, virus ini dari Allah. Allah sudah menetapkan sunnahnya bisa dihindari atau bagaimana mengatasinya, yaitu dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan, tidak kemana-mana, tidak kemana-mana, menghindari kerumunan orang banyak. Itu kata Allahnya, sunnahnya begitu. Oke, kita lanjut kepada para pemirsa yang sudah bertanya. Ini sangat-sangat istimewa hari ini karena kebetulan pertanyaannya pas ini Kiai. Doa tidak sombong dan sangat beruntung karena ada dua Kiai Misbah dan Kiai Said. Ada pertanyaan dari Bapak Yuda di Madiun. Kapan waktu terbaik untuk berdoa? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Pak Kiai Misbah dulu mungkin. Izin Kiai. Jadi doa itu kapan saja boleh. Cuma ada waktu-waktu yang mustajabah. Misalnya bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamat. Jadi sambil menunggu iqamah kita berdoa. Itu sangat dikabulkan oleh Allah. Itu diantaranya. Di keheningan malam. Ini ibarat jalur telepon ini lagi kosong. Jadi kita langsung nembus kepada Allah. Nah ini diantara ada waktu, ada tempat. Saya ingin mendapatkan malam ini ilmu yang luar biasa. Tambahan dari Buya Said saya kira itu penting. Sebelumnya Kiai. Tadi bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Apakah itu hanya berlaku di masjid saja atau bisa di rumah itu? Tidak. Di mana saja. Jadi bainal adzan wal iqamah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebaikan, begitu saja dulu. Pak Kiai Said mungkin ada tips tersendiri. Jadi begini. Redaksi doanya ini kalau bisa ya, kalau redaksi doanya yang baik, yang maksurah, kemudian waktunya yang tepat, syukur-syukur tempatnya juga, syukur-syukur. Yang jelas kalau makom mustajab di sana di Mekah, di Multazam, makom Ibrahim, Hijr Ismail, Baina Safa wal Marwah. Jadi waktunya tepat, tempatnya tepat, redaksi doanya juga unggul, itu insya Allah. Banyak sekali orang yang mendapatkan futuh itu ketika berada di Mekah. Tapi bukan berarti di tempat lain juga tidak baik. Semuanya di tempat mana saja, asal ikhlas, asal betul-betul berdoa, insya Allah. Kiai, tadi redaksinya yang baik itu nanti kita tagih pada segmen nanti Kiai. Amalannya itu Kiai. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rani di Bali. Pak Kiai saya mau tanya, bagaimana hukumnya di saat saya lagi puasa tanpa sengaja melihat orang sedang maksiat, apakah puasa saya batal dan apakah saya juga ikut berdoa, ikut berdosa
Mohon penjelasannya Kiai. Izin Buya ya. Ini Buya ini guru saya, jadi harus izin dulu. Kalau di depan kiai, kita ini nggak boleh ngaku kiai juga, kita ini santri gitu. Jadi adab ya Kiai. Adabnya begitu. Bagian dari doa. Jadi kalau berbicara dosa ya tidak dosa, wala taziru waziratun wizra ukhra. Di dalam Islam itu tidak ada kita menanggung dosa orang lain. Itu Kang Amin. Tapi kalau ada orang berbuat maksiat, lakukan ikhtiar untuk merubah gitu saja, semampunya. Nah, soal puasanya batal apa tidak? Ya tidaklah. Tidak. Karena yang membatal puasa ya jelas. Misalnya makan dan minum. Hal-hal semacam ini tidak membatalkan. Itu Kang Amin. Baik, Pak Kiai mungkin ada tambahan? Cukup. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aziz di Serang. Pak Kiai, bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal? Nah, Pak Kiai Misbah mungkin bisa menjawab. Jadi begini, kalau sudah wafat orang tua kita, yakni dengan cara mendoakan. Kirim doa. Apa doanya? Banyak, terserah pakai bahasa Indonesia, boleh Kang Amin? Misalnya Allahumma ghfirli ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni bapak ibu kami. Ini bagian daripada apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau bisa sih sedekah, iya. Pahalanya untuk orang tua. Niatin ya Allah, saya mau donasi ini ke acara yang dipimpin oleh Kang Amin. Niatkan ya Allah, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhum. Itu bagian daripada ikhtiar. Itu Kang Amin. Baik, juga karena diingatkan untuk berdonasi, saya akan ingatkan kepada saudara sekalian, dimanapun Anda berada, silahkan berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Melalui nomor rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Dan jangan lupa, Anda juga bisa menyalurkan zakat Anda melalui NUCare Lajisnu di nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Baik, saudara-saudara sekalian, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini.